Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini Kamis 24 Januari saya perhatikan ada banyak orang yang beragama Hindu di negara tetangga kita merayakan Hari Thaipusam dengan arak-arakan memakai lembu atau sapi. Lalu saya cari tahu apa tujuan perayaan tersebut. Ternyata Hari Thaipusam itu merupakan hari menuaikan nazar dan menebus dosa, atau mereka memohon ampun di atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan selama ini. Sekalipun tidak semua penganut Hindu menuaikan nazar, namun nazar ini adalah suatu kegiatan memohon suatu hajat kepada Dewa Murugan, dan jika permohonan itu dikabulkan, maka satu acara tertentu akan diadakan lagi sebagai tanda syukuran. Tujuan yang baik adalah untuk memohon pengampunan dosa. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa masih ada penyembahan berhala dengan cara untuk memohon pengampunan dosa pada akhir zaman ini? Yang pertama alasannya saudaraku, karena sesungguhnya ajaran penyembahan anak lembu emas, terus terang sudah pernah ada pembuatan dan penyembahan anak lembu emas itu dilakukan oleh orang Israel ketika Musa masih berada di Gunung Sinai untuk menerima hukum Allah. Saudara bisa buka buku Keluaran pasal 32 ayat 1 dan 4 menyebutkan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa lama sekali turun dari gunung, berkumpullah bangsa itu menghadap Harun dan berkata kepadanya, "Bangunlah, buatlah bagi kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab mengenai orang yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir, kita tidak tahu apakah yang telah terjadi padanya. Dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Nah, saudaraku, terus terang di Alkitab juga dituliskan bahwa penyembahan berhala lembu ini merupakan satu pelanggaran besar terhadap perintah Allah. Yang kedua, alasan mengapa penyembahan berhala kepada lembu itu masih bertahan sampai pada zaman akhir ini. Jika kita sandingkan dengan membaca kitab suci dari buku Wahyu pasal 9 ayat 20 dan 21, di situ dituliskan begini, "Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, pencabulan, dan pencurian." Ayat tersebut menjelaskan bahwa ternyata masih ada golongan manusia yang tidak mati dari malapetaka, murka Allah, dan ternyata mereka itu masih belum bertobat. Makanya tidak heran masih ada keturunan golongan manusia itu yang masih melakukan penyembahan berhala secara turun-temurun sampai hari ini. Yang ketiga, saudaraku, mengapa manusia sampai melakukan penyembahan atau mendewakan lembu sebagai bentuk penjelmaan Allah itu? Jika kita membaca kembali kitab Perjanjian Baru dalam buku Wahyu pasal 4 ayat 8 dan 9, di situ dituliskan bahwa ada 4 makhluk hidup di ruang singgasana Allah di sorga. Dalam buku Wahyu pasal 4 ayat 8 dituliskan begini, "Keempat wahyu itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang." Ayat 9, "Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya." Saudaraku yang kekasih, siapa keempat makhluk hidup yang ditulis dalam buku Wahyu pasal 4 ayat 8 dan 9 tadi, yang berada di ruang tahta Allah itu? Dan kapan muncul keempat makhluk hidup itu di dalam Alkitab? Jika kita membuka buku Yehezkiel pasal 1 ayat 10, disinilah pertama kali keempat makhluk hidup itu muncul. Dikatakan sebagai berikut, "Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di bagian belakang." Nah, saudaraku perhatikan, ada muka lembu dari salah satu sisi 4 wajah makhluk hidup itu. Sementara
kita ketahui keempat makhluk hidup itu dengan malaikat kerubium yang berada di atas peti tabut perjanjian Allah, terlihat malaikat yang sama. Karena mereka memiliki kemiripan tugas dan otoritas yang sama. Dan saudaraku, kita tahu fungsi malaikat kerubium atau empat makhluk hidup itu adalah sangat penting selama berlangsung masa penghakiman surgawi. Dan karena mereka ada hubungan satu sama lain, maka itulah sebabnya orang Israel yang berada di kaki Gunung Sinai membuat dan menyembah patung anak lembu emas, karena mereka berharap agar kerubium, empat makhluk hidup itu yang nampak seperti anak sapi, mau menolong dan melindungi mereka. Dan Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel tahu persis bahwa para malaikatlah yang memimpin mereka, yang melindungi mereka, menyertai mereka melalui hutan belantara dalam bentuk pilar-pilar awan dan pilar-pilar api. Jadi dari sejak saat itulah mereka mulai menyembah anak lembu emas, agar supaya mereka dapat terus dibimbing. Karena dugaan mereka, Musa tidak mungkin lagi kembali dan sudah mati di atas Gunung Sinai. Dan tidak ada lagi pemimpin di antara mereka. Jadi saudaraku yang kekasih, dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa keempat makhluk hidup itu adalah malaikat perkasa yang melayani di dalam ruang singgasana Allah di sorga, atau di dalam bilik kedua atau bilik Maha Kudus di kemah suci atau bait suci. Dan itulah yang menjadi pelindung bagi bangsa Israel pada waktu itu. Dan kalau kita melihat sejarah tentang kemah suci, pada awal mulanya hanya ada dua malaikat yang menutupi peti tabut Allah atau kursi rahman anugerah Allah itu, yang dibuat oleh Musa, yang disebut kemah suci dalam Keluaran pasal 25 ayat 8 dan 9. Namun di zaman Salomo, raja ini menambahkan dua malaikat lagi ketika ia membangun bait suci yang disebut bait suci Salomo, sehingga menjadi 4 malaikat yang ada dalam ruang bilik Maha Kudus atau singgasana Allah itu. Dan itulah yang dilihat oleh atau ditulis oleh buku Yehezkiel pasal 1 yang kita baca tadi. Nah, saudaraku, kita tahu melalui tempat kudus duniawi juga, pola 4 malaikat yang berada di bilik Maha Kudus sorgawi itu, atau di bilik Maha Kudus duniawi itu, ini adalah malaikat yang senantiasa berada di hadapan singgasana tata Allah. Makanya saudaraku, tidak heran juga manusia sampai hari ini pun juga, walaupun mengatakan tidak menyembah berhala, tapi itulah menjadi latar belakang mengapa kerajaan duniawi atau negara-negara di atas dunia saat ini suka menggunakan gambar binatang untuk menggambarkan ikon kekuatan negara mereka. Oleh sebab Tuhan sendiri menggunakan 4 makhluk hidup untuk menunjukkan kekuasaannya atas dunia ini, yang melambangkan kerubium mewakili wilayah para malaikat, manusia, wajah manusia melambangkan karya agung ciptaan Tuhan di bumi, wajah singa melambangkan adanya raja dunia binatang, wajah elang mewakili ratu burung. Jadi saudaraku yang kekasih, kita melihat 4 makhluk hidup itu yang menyembah Dia duduk di atas tata siang dan malam, menunjukkan bahwa Allah bertanggung jawab dan berkuasa penuh atas semua wilayah dan kerajaan atau negara di atas dunia ini. Demikianlah saudaraku yang kekasih, ini akan menambah pengetahuan kita dan kita dapat mengerti mengapa latar belakang hubungan ajaran Alkitab dan masih adanya penyembahan lembu sampai hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.